Hi, good morning everyone. How are you today? Today we are going to continue our lessons. What we are going to learn today? First one is to give suggestion. The second one is to state roles and obligation. Okay, now before we study, we pray together. Start. Finish. Oke. Nah, ini seperti biasa, Miss kasih tahu kepada kalian bahwa pentingnya bagi kalian untuk selalu memakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Dan jika kita sedang sakit, kita berupaya untuk tidak berkerumun dengan banyak orang, karena itu bisa menularkan. Terutama yang paling rentan itu adalah orang yang berusia lanjut ataupun masih anak-anak. Jadi usahakan sebisa mungkin tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan. Nah, sekarang apa yang mau kita... Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Apa yang mau kita capai dalam pelajaran kali ini? Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasi ungkapan keharusan, larangan, dan himbauan dari orang di sekitar dengan baik. Jadi artinya nanti kita akan belajar tentang keharusan, larangan, dan himbauan. Yang semuanya ini kalian bisa bedakan mana yang ungkapan untuk keharusan, mana yang untuk larangan, dan mana yang untuk himbauan. Lalu setelah kalian bisa mampu untuk mengidentifikasi, artinya membedakan mana ungkapan dari masing-masing yang kita sudah pelajari ini, lantas di yang kedua yang harus kalian capai itu adalah bagaimana caranya kalian menggunakan ungkapan itu. Tapi kali ini kita cara kalian mengungkapkannya itu yaitu dengan tulisannya seperti biasa saya kasih tugas untuk membuat ungkapan ekspresi ataupun nantinya kalian juga mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kalian pelajari sekarang ini. Oke, nah sekarang kita masuk yang pertama. Yang pertama itu apa? Suggestion. Nah, suggestion itu, what is the definition of suggestion? Okay, as you can see here, the definition is ideas that can be taken or rejected. It's up to the person who received the suggestion. Artinya apa? Ide atau gagasan yang bisa saja kita terima atau kita tolak. Nah, itu bergantung kepada kita sebagai orang yang menerima suggestion atau saran dari orang lain. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Oke. It is the expression. Contohnya, Tuan Budi bilang, we will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Oke, di sini Tuan Budi atau Pak Budi, dia menggunakan ekspresi apa? Suggestion. Yaitu apa? Suggestion itu tadi saran. Nah, saran apa yang dia berikan? Dan bagaimana kita tahu bahwa dia itu memberikan saran? Nah, di sini ekspresi yang digunakan adalah dengan menggunakan kata should. Jadi should itu adalah ekspresi yang digunakan ketika kita mau memberikan saran kepada orang lain. Nah, sekarang should itu artinya apa, Miss? Should itu artinya adalah seharusnya. Jadi, for example, here I would like to take one sentence here. You should greet me and your friend in English. Kamu seharusnya menyapa saya dan teman-teman kamu dalam bahasa Inggris. Seharusnya. Bergantung kepada orang itu apakah dia mau menggunakannya atau tidak. Nah, lalu contoh yang kedua lagi. You should ask question English. Kamu seharusnya bertanya dalam bahasa Inggris. Seharusnya. Ya bisa saja mungkin kalian pada waktu bertanya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi seharusnya, ya kan, dia berikan saran seharusnya pakai bahasa Inggris. Tujuannya apa? Ya pastinya tujuannya adalah supaya kalian
lebih mahir lagi dalam bahasa Inggris. Kalau tidak digunakan sama sekali, ya tidak bisa. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang keduanya, state the rules and obligation. Rules dengan obligation itu sama ya. Rules itu adalah aturan, sedangkan obligation itu keharusan. Jika sudah ada aturan, maka itu harus untuk dilakukan. Nah, sekarang apa itu? What is the definition of obligation? Obligation is the act of binding oneself by a social, legal, or moral tie to someone. Artinya apa di sini? Obligation itu adalah satu tindakan yang mengikat seseorang, apakah itu secara sosial, apakah secara hukum, atau secara moral. Tapi kita tidak luas seperti itu ya, kita hanya seperti keharusan. Ada harus yang dilakukan orang lain. Dan biasanya keharusan itu, jika tidak dilakukan orang itu, bisa mendapatkan hukuman. Nah, makanya itu dikaitkan dengan ada peraturan. Jadi kalau sudah peraturan, ya itu mengikat, harus dilakukan. Makanya kalau tidak dilaksanakan, itu bisa dapat hukuman. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya, ekspresinya seperti apa. Okay, we must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the school uniform. We must wear at any place and any time during the school hours. Nah, kita lihat di sini. Apa penandanya? Penandanya itu kita lihat yang pertama ada buat di situ garis merah, ada di diberi warna merah gitu ya. Itu maksudnya adalah ekspresi yang harus kita gunakan ketika kita mau mengungkapkan keharusan kepada orang lain. We must wear a uniform every day. Must. Kalian harus menggunakan seragam setiap hari. Nah, seragam seperti apa? Coba kita lihat lagi. From Monday to Tuesday, we must wear the batik skirt. Dari Senin sampai Kamis, kalian harus menggunakan seragam batik. And the boys must wear a pair of black pants. Dan ketentuannya di sekolah itu laki-laki harus memakai celana panjang yang berwarna hitam. Nah, kalau sudah itu sebagai regulation atau sebagai peraturan, berarti kalau tidak dijalankan bisa dihukum, kan begitu. Nah, ini biasanya itu keharusan itu dilaksanakan apakah itu di sekolah atau di instansi atau pokoknya yang dia mengikat. Jadi sekali lagi sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya, kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa suggestion itu adalah saran yang bisa kita terima atau tidak. Dan penandanya kita menggunakan kata should. Lalu yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah obligation. Obligation itu apa? Keharusan yang mengikat seseorang. Dan biasanya itu kalau kita tidak patuhi, kita akan diberi hukuman. Nah, itu ditandai apa? Dengan menggunakan kata must. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, setelah kita pelajari, ada latihan di sini. Latihan pertama, tugas kalian adalah menemukan ungkapan saran di sini dan menuliskan satu persatu ungkapannya. Jadi misalnya, kasih contoh ya, misalnya nomor 1, you should not be ashamed to use English with me. Kalian buat nomor 1, you should not be ashamed to use English with me. Should-nya itu di garis bawahi. Itulah dia ungkapan dari suggestion. Ya, paham ya? Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua itu adalah find some expression of obligation here and write down one by one the expression. Sama, kalian menuliskan juga ekspresi keharusan, apa penandanya, kemudian tulis juga satu persatu ekspresi. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kalian membuat sendiri ungkapan saran dan keharusan. Seperti apa? Ya, tidak usah banyak-banyak, paling tidak masing-masing itu buat 3 saja. 3 saran dan 3 keharusan. Oke ya, saya tunggu tugas kalian, tolong segera diselesaikan. Paling tidak saya tunggu 1 jam dari sekarang. Ya, jika ada pertanyaan, seperti biasa kalian bisa hubungi saya melalui WA. Oke,
I think that's all for today, my students. Thank you so much for your time. See you. Bye-bye.